Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi, hari ini kita akan memulai pelajaran kita masih dari tema 4, muatan SBDP, yaitu seni budaya dan prakarya ya. Jika minggu lalu kita sudah belajar dari subtema 1, yaitu ada pola irama dan tentang lemah dan kuatnya sebuah tekanan pada suatu lagu ya. Kemarin kalian sudah belajar itu dan Miss juga sudah mencontohkan, menyanyikan ya. Sekarang kita akan belajar tentang gerak keseharian dalam tari. Nah, anak-anak gak usah bingung, kok ini lagi ya Miss, di tema 1, 2, 3 juga sudah ada. Nah, makanya di setiap tema, mau tema 1 sampai nanti kita ke tema 7 atau semester 2 ya, kita akan belajar yang namanya pengulangan ya. Ada tari, ada lagu, pola irama, terus ada karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi setiap tema itu kita akan belajar semuanya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar gerak keseharian dalam tari. Saat melakukan gerakan kesehari-hari dalam tarian, anggota tubuh yang bergerak adalah bagian kepala, tangan, dan kaki ya. Contohnya pada saat mengelap kaca jendela. Ya, pernah nggak kalian ngelap kaca jendela? Pasti gerakannya ke kiri, ke kanan, dan kepalanya ikut goyang. Nah, pada saat merapikan kelas, menyapu lantai, dan menyapu halaman. Ya, perhatikan gerak kepala, tangan, dan kaki pada gambar berikut. Nah, ini adalah contoh gambar sedang menyapu halaman ya. Dia memegang sapu lidi, kemudian lihat gerakan kepalanya menoleh ke kanan atau ke kiri, kakinya maju selangkah, dan tangannya memegang sapu. Nah, kemudian coba kita lihat, kita perhatikan jika sapu lidinya tidak ada, apa yang akan terjadi? Nah, jika sapu lidinya tidak ada, maka gerakannya menjadi seperti itu ya, bisa dijadikan sebuah tarian. Nah, kamu lihat kepalanya menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, tangannya melekuk seperti itu, dan kakinya juga melekuk ya, maju selangkah ke depan dan kaki satunya lagi di belakang. Ini adalah gerakan sehari-hari yang sering kita lakukan dan bisa dijadikan sebuah tarian. Oke, paham sampai sini? Kalau kalian sudah paham, kita akan lanjut ke bagian berikutnya ya. Nah, kita akan belajar gerakan tari diiringi musik. Nah, tari-tarian jikalau diiringi dengan musik akan menjadi suatu perpaduan yang indah dan menarik. Oleh sebab itu, gerakan tarian dapat diiringi alat musik atau benda-benda di sekitar kita. Contohnya, ini ada nama alat musiknya, gendang. Miss tidak tulis, tapi kalian harus tulis sendiri ya, dan hafal-hafalkan. Bentuk seperti ini namanya adalah gendang. Ada juga di buku LKS ya. Ini namanya seruling. Ini namanya kecapi. Ini namanya tifa. Ini namanya rebana. Dan ini namanya tamborin. Oke, sudah paham? Sudah lihat bentuknya, contohnya seperti apa, dan namanya apa ya? Nah, kita akan belajar. Ini adalah contoh sebuah lukisan yang merupakan karya 2 dimensi ya. Untuk membuat suatu karya lukisan, kita pastinya membutuhkan alat seperti pensil, pensil warna, krayon, cat air, penggaris, serautan, buku gambar sebagai media, dan sebagainya. Masing-masing alat tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Seperti pensil, fungsinya untuk menggambar, untuk menulis ya. Pensil warna untuk mewarnai, krayon untuk mewarnai juga sama seperti cat air, penggaris untuk membuat garis tepi atau membuat garis pada gambar, dan rautan gunanya adalah untuk meraut pensil kamu jika sudah tumpul, dan buku gambar adalah medianya kamu meletakkan gambar kamu ya. Dan kita belajar karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi masih ingat ya, terdiri atas panjang, lebar, tinggi, yang artinya di dalamnya ada suatu ruang ya. Contohnya kerajinan dari tanah liat. Nah, lihat gambar berikut. Ini adalah gambar. Ini maksudnya ini adalah suatu kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat adalah bahan
alami. Iya, jadi jika kita mau membuat suatu prakarya, kita tentukan dulu bahannya terbuat dari alam atau dari bahan buatan. Nah, contoh bahan alam yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan. Yang pertama, biji-bijian seperti yang sudah kita buat di tema 1, kita membuat kolase. Itu dari biji kacang hijau, biji jagung ya. Dan ada daun kering, ada kulit buah, ada tanah liat seperti yang digambar sebelumnya, ada cangkang kerang, dan rotan. Ini adalah bahan alami yang bisa digunakan dan dibuat untuk menjadi sebuah prakarya atau suatu karya seni ya. Dan bahan buatannya seperti yang kita tahu ada manik-manik. Nah, itu adalah bahan buatan ya, itu manusia yang membuat, oke? Stik es krim banyak dijual ya. Kemudian sabun batangan itu sudah merupakan bahan buatan. Kemudian plastisin, tahu ya plastisin, dan jenis plastik seperti sedotan, botol, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan bahan buatan yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Oke anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Miss harap anak-anak bisa paham dan mengerti jika suatu saat Miss akan berikan tugas ya. Nanti video ini materi di dalamnya kamu harus catat, kamu rangkum, atau kamu catat semua juga boleh. Kamu catat di buku nomor 3 supaya kamu bisa belajar lagi ya. Jikalau kamu bisa menonton videonya juga tidak apa-apa, oke? Itu malah lebih bagus. Dan sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kasih jempol manisnya di video ini. Kemudian subscribe yang belum subscribe dan share ke teman-teman supaya teman-teman bisa belajar sama-sama dengan kita. Oke? Semangat anak-anak, selamat dan semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dah.